Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta dilapangkan pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa teras rumah bukan hanya sekedar tempat untuk duduk santai atau menerima tamu? Dalam banyak nasihat para ulama dan juga dalam budaya masyarakat kita, teras rumah sering dianggap sebagai pintu pertama datangnya keberkahan dan rezeki ke dalam rumah. Jika teras rumah kita tidak dijaga dengan baik, dipenuhi hal-hal yang kurang pantas, atau dibiarkan dalam keadaan yang tidak baik, sebagian orang meyakini hal tersebut dapat menghambat datangnya rezeki, membuat hati penghuni rumah tidak tenang, bahkan membawa kesulitan hidup. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 13 pantangan di teras rumah yang dipercaya dapat membuat hidup menjadi susah dan rezeki terasa seret, khususnya yang banyak dibicarakan menjelang tahun 2026. Tentu saja, semua rezeki tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, menjaga kerapian dan keberkahan rumah adalah bagian dari ikhtiar kita. Berikut penjelasannya. Pertama, teras rumah yang kotor dan tidak pernah dibersihkan. Teras yang dipenuhi debu, sampah, atau daun kering dapat memberikan kesan energi yang tidak baik. Rumah yang bersih sangat dicintai oleh Allah, dan kebersihan adalah sebagian dari iman. Kedua, menumpuk barang rusak di teras. Banyak orang meletakkan kursi patah, perabot rusak, atau barang tidak terpakai di depan rumah. Hal ini membuat rumah terlihat sempit dan tidak nyaman, seolah menutup jalan rezeki. Ketiga, sepatu dan sandal yang berserakan. Sepatu yang berantakan di depan pintu dapat membuat teras terlihat tidak rapi. Sebaiknya disusun dengan rapi agar rumah terasa lebih nyaman dan tertata. Keempat, tanaman mati di depan rumah. Tanaman yang kering atau mati dipercaya membawa kesan kesedihan dan energi negatif. Jika ada tanaman yang sudah mati, sebaiknya segera diganti dengan tanaman yang segar dan hidup. Kelima, pencahayaan yang terlalu gelap. Teras yang gelap pada malam hari sering dianggap mengundang suasana yang tidak baik. Cahaya yang cukup membuat rumah terasa lebih aman dan hangat. Keenam, menyapu kotoran ke arah dalam rumah. Kebiasaan ini sering dianggap sebagai simbol memasukkan kesialan ke dalam rumah. Karena itu, biasakan menyapu kotoran keluar dari rumah. Ketujuh, membiarkan sarang laba-laba di teras. Sarang laba-laba menunjukkan bahwa tempat tersebut jarang dibersihkan. Selain tidak enak dipandang, hal ini juga memberi kesan rumah yang tidak terurus. Kedelapan, menaruh tempat sampah tepat di depan pintu. Tempat sampah yang terlalu dekat dengan pintu masuk dapat membuat bau tidak sedap dan suasana tidak nyaman bagi tamu maupun penghuni rumah. Kesembilan, pintu masuk yang terhalang barang. Jika pintu rumah tertutup oleh banyak barang, hal ini secara simbolis dianggap menghalangi jalan masuknya keberkahan. Kesepuluh, tidak pernah memberi salam saat masuk rumah. Dalam Islam, dianjurkan mengucapkan salam saat memasuki rumah. Hal ini membawa ketenangan dan keberkahan bagi penghuni rumah. Ke-11, teras digunakan untuk bertengkar atau berkata kasar. Ucapan yang buruk di depan rumah dipercaya membawa energi negatif dan membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman. Ke-12, membiarkan air menggenang di teras. Genangan air selain berbahaya, juga memberi kesan rumah yang tidak terawat. Ke-13,
tidak pernah membaca doa ketika keluar dan masuk rumah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar rumah kita dipenuhi keberkahan dan dijauhkan dari gangguan. Sahabat yang dirahmati Allah, sekali lagi perlu kita ingat bahwa rezeki datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, menjaga kebersihan, kerapihan, serta adab dalam rumah adalah bagian dari usaha agar rumah kita menjadi tempat yang penuh rahmat. Jika teras rumah bersih, rapi, dan penuh dengan zikir serta doa, insya Allah rumah tersebut akan menjadi tempat yang nyaman, penuh ketenangan, dan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah mengetahui hal ini, kita bisa mulai memperhatikan keadaan rumah kita, terutama bagian teras yang menjadi pintu pertama datangnya tamu dan juga keberkahan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua, memudahkan urusan kita, dan menjadikan rumah kita rumah yang penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.